Oke, kita lanjutkan tutorial kita ya. Jadi di tutorial sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan database di Access 2013. Ya, jadi kita akan melanjutkan proses pembuatan tabel ya. Oke. Jadi strukturnya, hierarkinya setelah kita membuat sebuah database, kita harus membuat tabel ya, tabel-tabel yang kita butuhkan dalam merancang sebuah aplikasi ya. Kemudian juga kita nanti akan membahas proses pembuatan form dan juga report ataupun laporan. Ya, jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan tabel. Ya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Office Access kita ya, yaitu database-nya academic.accessdb ya. Aksesnya 2007-2013 file format. Oke. Di sini seperti biasa di aplikasi akses pada umumnya ataupun aplikasi Office ya pada umumnya, ada menu ya, ada menu home, ada create, external data, dan database tools ya. Oke. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah table ya, kita harus beralih ke bagian create ya. Oke, di sini ada create table ya, ada query, ada form, ada report, dan makro ya. Di sini juga terdapat template ya, seperti ini. Oke. Untuk membuat table di sini ada beberapa cara ya, ada dua cara, yaitu pertama kita dapat menggunakan fasilitas table ataupun table design. Apa sih bedanya antara table dan table design? Oke, kita akan langsung ya melihat perbedaannya. Pertama kita akan membuat sebuah table menggunakan fasilitas table. Oke, kita klik table. Oke, maka terciptalah sebuah table baru. Di sini defaultnya yaitu table 1 ataupun table 1 ya. Table 1. Oke. Jika kita memilih table, maka tampilan dari tablenya yaitu datasheet view ya, datasheet view. Di sini ya. Di view-nya kalau kita klik, maka di sini aktif adalah datasheet view ya. Kemudian ini ya di menu fill ataupun di menu home ya, sama ya. View-nya juga tetap ada. Ini datasheet view. Di mana datasheet view ini adalah untuk melihat data dari tabel ya. Jadi kita harus melakukan proses desain view dulu. Kenapa? Karena tabel ini belum kita desain ya, tabelnya belum kita desain. Jadi dari datasheet view kita ubah tampilannya ke desain view. Kita klik ya. Maka akses akan meminta kita untuk menyimpan nama tabel kita sebagai apa ya. Di sini contohnya kita akan membuat tabel ya. Tabelnya bernama di sini mahasiswa ya, mahasiswa. Enter. Oke, ini dia ya, tabel mahasiswa ya. Kemudian di sebelah kanannya ada rancangannya ya, desain dari tabelnya ya. Di sini defaultnya yaitu ID ya. ID-nya di sini kita ganti menjadi name ya, name. Oke. Kemudian data tipenya ya, data tipenya ya. Jadi name ini memiliki data tipe ataupun tipe datanya ya. Di akses ada beberapa data tipe ya. Oke, yang pertama kita bahas yang short text ya. Ya, short text ini data tipe berbentuk teks ya, di mana file size-nya itu maksimal yaitu 255 karakter ya. Kemudian ada long text. Long text ini dia berbentuk teks, hanya saja kapasitas penyimpanan lebih besar daripada short text ya. Kemudian ada juga data tipe berbentuk number ya, di mana kita hanya bisa menyimpan data-data berbentuk angka ya, number. Kemudian ada juga data tipe berbentuk datetime ya. Data tipe ini kita gunakan kalau kita ingin menyimpan data di dalam tabel yang bentuknya berupa tanggal dan waktu ya. Kemudian ada juga currency ya. Currency ini berupa nilai mata uang ya. Jadi contohnya mungkin harga barang ya. Kalau datetime mungkin di sini tanggal lahir ya, seperti itu. Kalau number mungkin stok ya, seperti itu, stok barang. Oke, ada juga data tipe auto number ya di akses ya. Kalau di pemrograman web biasanya data tipenya auto increment gitu ya, auto increment. Kalau di akses data tipenya auto number ya. Auto number ini adalah nomor otomatis dari akses. Jadi kita tidak perlu menginput datanya, tetapi akses akan langsung memberikan nilainya ataupun value-nya secara berurut ya, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Ya, ada juga data yes no ya, data tipe yes no, ini pilihan ya. Kemudian oleh object untuk melingkan ya, melingkan sebuah file ataupun hyperlink untuk menjadikan value dari file kita berupa
link ke internet ya, ataupun attachment ya, ada juga attachment ini untuk mengattach ya, melampirkan file ya. Bisa kita nanti mungkin menggunakan file attachment pada foto ya, untuk foto ataupun gambar. Kemudian data tipenya yang selanjutnya yaitu calculated ya. Nah, oke. Data tipe ini hanya ada pada Microsoft Office Access 2010 ke atas ya. Jadi di Office 2007 tidak ada data tipe calculated ya. Oleh sebab itu pada perancangan nanti, perancangan aplikasi penjualan kita harus menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas ya, karena di 2007 ya data tipe calculated ini tidak ada di pilihan data tipe pada bagian table ya. Kemudian data tipe selanjutnya yaitu lookup wizard ya. Lookup wizard ini adalah semacam bantuan ya untuk mengambil data dari table lain ataupun secara manual kita input datanya ya. Jika di pemrograman desktop seperti Visual Basic ataupun Delphi, ini namanya combo box ya, combo box. Kalau di bahasa web, list ya, list menu. Oke. Jadi kita untuk name mahasiswa kita akan menggunakan yang short text ya. Mungkin nanti name-nya ada berbentuk teksnya juga gitu ya. Oke, name-nya di sini short text ya. Kemudian yang kedua di sini field-nya dalam perancangan table-nya ada mungkin di sini nanti nama mahasiswa ya. Oke, di sini kita dalam penamaan field kita gunakan underscore. Oke, di sini field kedua nama underscore mahasiswa ya. Di sini kita ganti spasinya menggunakan underscore ya, karena kalau kita ganti dengan spasi nanti sewaktu proses pembuatan query ya, di sini tidak bisa jalan ya query kita ya. Oke, nama mahasiswa di sini kita juga menggunakan short text ya. Oke, kemudian field ketiga ya, name nama mahasiswa, misalkan di sini kita buat tempat lahir ya, tempat lahir. Oke, di sini juga short text ya. Kemudian kita buat di sini tanggal lahir ya. Untuk tanggal lahir otomatis kita gunakan date time ya, karena nanti nilainya berupa tanggal ya. Oke, kemudian mungkin di sini kita buat berikutnya untuk field selanjutnya di sini jenis kelamin ya. Oke, jenis kelamin. Oke, untuk jenis kelamin kita akan menggunakan data tipe lookup wizard ya. Karena nanti kita akan memilih langsung jenis kelaminnya apakah laki-laki ataukah perempuan. Ya, jadi untuk data tipe dari field jenis kelamin kita pilih lookup wizard. Oke. Di data tipe lookup wizard di sini ada muncul dua pilihan ya. Yang pertama, I want the lookup field to get the values from another table or query. Ya, dimana maksudnya adalah kita akan mengambil data dari tabel ataupun query lain ya, untuk nilai dari lookup wizard kita ataupun combo box kita ya. Sedangkan pilihan kedua yaitu I will type in the values that I want ya, yaitu merupakan proses penginputan manual nilai-nilai ataupun value untuk dijadikan sebagai nilai dari lookup wizard kita ya, combo box kita. Oke, jadi bedanya kalau yang pertama kita mengambil datanya dari tabel ataupun query lain ya. Kalau yang kedua ini yaitu kita membuat sendiri ya, membuat manual nilai-nilai yang ada untuk ditampilkan di combo boxnya. Oke, untuk jenis kelamin kita akan menggunakan pilihan kedua ya. Oke, di sini kita next. Oke, pada bagian ini kita akan menginputkan nilainya, nilai dari combo boxnya ya. Di sini kita ketikkan laki-laki ya, kemudian tekan tombol tab ataupun bisa diklik ya di bawahnya, kemudian perempuan ya, next. Oke, di sini labelnya kita biarkan ya, langsung aja kita klik tombol finishnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian setelah jenis kelamin di sini kita misalkan buat mungkin foto ya, foto ya. Untuk foto kita akan menggunakan attachment ya, jadi kita akan melampirkan file gambar ya, file gambar attachment. Oke, seperti ini. Oke, kita save ya, tabelnya kita save. Oke, sudah selesai ya untuk proses pembuatan table pertama yaitu table mahasiswa.
Ya, jadi dalam perancangan database-nya, mahasiswa ini adalah entitas ya, ataupun entity dari sebuah sistem ya. Jadi mahasiswa ini adalah entity ya, disimbolkan dengan persegi panjang ya. Di ERD biasa disimbolkan dengan persegi panjang. Kemudian di entitas mahasiswa ini ya terdapat atribut. Apa sih atribut itu? Atribut adalah bagian-bagian ataupun kolom-kolom dari sebuah entitas. Ya, jadi kalau di mahasiswa biasanya ada atributnya NIM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, foto dan lain sebagainya. Ya, sebagai contoh kita hanya memasukkan beberapa field saja. Oke, satu lagi yang perlu diperhatikan yaitu pada bagian NIM di sini aktif sebuah gambar ya, yaitu gambar kunci seperti ini ya. Ya, ini namanya yaitu primary key yang menandakan bahwasanya field name ini merupakan field kunci dari tabel mahasiswa. Ya, jadi kalau di mahasiswa primary key-nya adalah name. Ya. Artinya apa? Artinya nanti sewaktu kita menginput datanya, kita tidak boleh menginput data yang sama untuk kolom name. Jadi kalau kita setelah menginput name-nya misalkan 001, nanti untuk rekor kedua kita tidak boleh lagi menginput data yang sama 001, tetapi 002, 003 dan seterusnya. Oke. Di field name di sini juga aktif ya primary key ya. Jadi kalau kita ingin menonaktifkan primary key di kolom name, kita tinggal mengklik primary key di menu design. Ya, kita nonaktifkan seperti ini. Oke. Tapi karena tabel mahasiswa merupakan tabel master ya, name-nya harus memiliki primary key atau kita aktifkan primary key-nya di kolom name ya. Seperti pertama tadi. Oke, seperti ini ya. Kita save. Oke. Oke, ini telah selesai ya proses pembuatan tabel pertama. Kita akan mencoba untuk proses pembuatan tabel kedua ya. Tabel kedua. Oke, seperti biasa kita untuk membuat tabel kita ke menu create, kemudian kita sekarang akan langsung ke table design ya. Kalau tadi pertama kita telah membuat table menggunakan menu table, sekarang kita akan table design. Kita klik table design ya. Oke, seperti ini ya. Table 1. Jadi bedanya kalau pada pilihan table design ya, kalau kita klik maka tampilannya dia langsung ke desain, tidak perlu kita ubah ke view lagi ya. Langsung ke desain view. Oke, untuk table design ini ya, untuk table 1 ini kita buat di sini. Ini kalau kita save belum bisa ya. Belum bisa ya. Kenapa? Karena kita belum menginput nama fieldnya ya. Jadi sini field pertama misalkan kita buat ID jurusan ya. Oke, ID jurusan di sini kita akan membuat data tipenya yaitu auto number ya, nomornya otomatis ya muncul ya 1 2 3 dan seterusnya. Kemudian jurusan ya, jurusan kita pilih di sini short text ya. Oke, ID jurusan ya, kita jadikan dia primary key ya, jadi tidak ada ID yang sama nanti ya. Oke, kita save atau Ctrl S. Nama tabelnya kita ganti menjadi di sini jurusan. Ini dia tabel mahasiswa, tabel jurusan ya, mahasiswa dan jurusan. Kita save ya. Oke, sudah ada dua tabel ya, tabel mahasiswa, tabel jurusan ya. Oke, sekarang kita akan menghubungkan antara tabel mahasiswa dan tabel jurusan ya, karena pengertian database adalah kumpulan dari beberapa item ataupun kumpulan dari beberapa table ya, yang saling berhubungan antara satu sama yang lain ya. Jadi kita akan menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel jurusan ya, supaya dia saling berhubungan ataupun berelasi ya. Oke, untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel jurusan ya, jadi kita nanti akan menginput mahasiswa berdasarkan jurusannya ya. Misalkan di email 001 nama mahasiswanya si fulan, tempat lahirnya, tanggal lahirnya, jenis kelamin, fotonya, kemudian jurusannya apa sih mahasiswa ini ya. Berarti untuk melingkan antara mahasiswa dengan jurusan, kita akan mengambil primary key di tabel jurusan ya, ID jurusan ya. ID jurusan ini harus kita masukkan ke tabel mahasiswa ya. Di sini berarti kita masukkan ID jurusan ya, seperti ini ya, ID jurusan. Untuk data tipe di ID jurusan ya, harus kita sesuaikan dengan di tabel masternya, tabel jurusan ya. Di tabel masternya ini ID jurusan data tipenya auto number ya. Berarti di tabel mahasiswa
data tipenya harus berupa number ya. Jadi number dan auto number itu sama ya, hanya saja perbedaannya kalau auto number dia nomor berurut, tapi dia tetap number ya. Di tabel mahasiswa di sini number ya. Oke, di sini kita di tabel jurusan ini ID jurusan adalah primary key ya, primary key karena dia tabel master. Kalau di tabel mahasiswa dia menjadi foreign key, jadi primary key memang tidak diaktifkan. Kenapa? Karena primary key sudah ada di NIM ya. Jadi kita akan mengambil ID jurusan di tabel jurusan seperti itu ya. Kita save. Oke, selesai dua tabel. Tinggal kita hubungkan dua tabel yang kita hubungkan ya. Oke. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai proses penghubungan atau cara menghubungkan dua tabel ini ya. Jadi caranya silakan kita klik menu database tools ya, database tools. Nah, di sini ada sebuah menu yaitu relationship ya. Kita klik sekali. Oke, maka muncul jendela relationship ya. Di sini jendelanya show table. Di sini ada table, ada query, ada bot ya. Kalau table ini adalah menampilkan table ya. Kalau query kosong, kalau bot ini berarti keduanya ya. Oke, di table ini kita blok dua table yang kita blok jurusan dan mahasiswa. Kemudian kita add. Oke, maka dia akan masuk ke belakang ya, ke bagian relationship ya. Oke, kita close. Oke, seperti ini ya. Ini dia dua tabel ya, mahasiswa dan jurusan. Sekarang kita akan menghubungkan antara kedua tabel ini. Caranya di tabel jurusan yang ada primary key-nya ya, kita drag ke ID jurusan di tabel mahasiswa ya. Jadi sama ini ID jurusan ya. Hanya saja ini yang primary key-nya di sini di tabel master ya, tabel jurusan ya. Ini kita klik tahan, kita drag ya, kita drag ke ID jurusan di tabel mahasiswa ya. Kita lepas klikannya. Oke, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Tabelnya tabel jurusan, ID jurusan, relasinya ke tabel mahasiswa, ID jurusan. Oke, kita klik create ya. Oke, maka akan terciptalah sebuah relasi seperti ini ya, relasi table seperti ini ya, saling berelasi ya, seperti ini. Oke, kita save relasinya, kita close. Oke, selesai ya untuk proses pembuatan table. Ini kita close ya. Oke, jadi sudah ada dua table ya di bagian all access object ya. Sudah ada dua table, jurusan. Oke, value-nya belum ada. Mahasiswa, ini dia ya. Oke, jadi kita hanya membahas mengenai proses pembuatan dua table ini ya. Karena nanti kita akan langsung membuat aplikasi ya, setelah kita membuat form dan laporan serta makro. Oke, sampai jumpa di tutorial ketiga ya, dalam proses pembuatan form untuk masing-masing table, yaitu table jurusan dan mahasiswa. Oke, sampai jumpa di tutorial ketiga kita.